Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum kedua dari mata kuliah PPMPL mengenai eh mengenai black box testing. Nah, sebelum saya masuk ke taksnya, saya ingin eh, memberitahukan apa saja tujuan dari praktikum ini. Jadi untuk tujuan pertama, si mahasiswa itu mampu memahami random testing sebagai salah satu metode pengujian perangkat lunak yang memilih data uji secara acak dalam domain input yang valid. Lalu, mahasiswa mampu menerapkan dua pendekatan distribusi pada random testing yaitu Uniform Distribution Approach dan Operational Distribution Approach. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu membangun program sederhana untuk menghasilkan sekumpulan data uji atau test case secara acak sesuai kedua pendekatan distribusi yang tadi. Nah, selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan hasil pemilihan test case antara uniform distribution dan operational distribution, serta memahami dampaknya terhadap efektivitas pengujian. Dan terakhir, mahasiswa mampu melatih kemampuan implementasi algoritma problematik dengan memanfaatkan fungsi acak atau random dalam bahasa pemrograman, misalnya Python. Nah, untuk tugas pertama, yaitu Random Testing Uniform Distribution, kami diminta untuk membuat program yang mensimulasikan random testing proses eh, dari deskripsi tugas berikut ini. Jadi kami diminta untuk membuat program yang menerima parameter integer X yang valid di antara range 0 sampai dengan 20. Lalu kami juga diminta untuk menulis program yang memilih 10 test case secara random menggunakan Uniform Distribution Approach. Nah, berikut ini adalah tampilan kode saya, tapi apabila kita buka di VS Code-nya, sebentar saya bukain dulu. PPMPL, mana ini? Coach. Nah, sebentar ya. Nah, ini dia. Tunggu saya share screen dulu. Oh, udah langsung ya? Oh, bukan. Share. Udah. Nah, ini kan sudah tertampil. Nah, jadi itu di sini itu kita melihat fokusnya ke kode utama ya. Jadi kan di sini tuh ada import random nih. Nah, untuk penjelasan kodenya itu, nah, sebentar. Nah, jadi itu kan di sini ada import random nih. Nah, itu em, gunanya itu untuk mengimport modul random bawaan Python yang menyediakan fungsi-fungsi untuk menghasilkan angka acak dan pemilihan yang acak. Lalu em, berikutnya ada komentar blog itu kan menjelaskan tujuan programnya tadi kan yang melakukan random testing dengan uniform distribution pada domain eh, X yang berelemen 1 sampai 20 dan memilih 10 test case. Lalu sini ada def uniform distribution test. Nah, di sini itu untuk mendefinisikan fungsi bernama uniform distribution test dengan parameter new num cases. Nilai defaultnya itu 10. Jadi jika fungsi dipanggil tanpa argumen, ia akan menghasilkan 10 test case. Nah, lalu di sini ada values.
list range dari 1 sampai 21. Jadi range 21 ini menghasilkan sebuah objek range untuk bilangan 1 sampai 20. Lalu untuk list ini kan mengubahnya menjadi daftar Python ya dari 1 sampai 20, di mana itu adalah domain valid untuk nilai X-nya. Nah, selanjutnya sini ada test case bersama dengan random choice. Nah, random choice itu kan untuk memilih K dari elemen values. Lalu em, di tiap elemen values itu kan memiliki peluang yang sama nih untuk terpilih karena tidak ada parameter weight-nya. Lalu pilihan itu kan digunakan untuk pergantian atau with replacement, yang artinya nilai yang sama bisa terpilih beberapa kali atau duplicate nih namanya. Nah, lalu hasilnya adalah sebuah list berukuran K yang berisi angka-angka yang terpilih nantinya. Lalu kan sini ada return test case juga. Itu gunanya untuk mengembalikan list hasil pemilihan ke fungsi pemanggil. Lalu ada di sini juga ada uniform test, itu untuk memanggil fungsi menggunakan default num cases itu sama dengan 10 yang tadi itu, dan menyimpannya hasilnya di uniform test. Nah, selanjutnya ini ada print tag satu uniform distribution test case. Baru tuh kita panggil si uniform test case-nya, uniform test uniform testnya, dan nanti akan mencetak hasil ke layar kita atau terminal. Dan representasi yang dicetak adalah list Python, misalnya 3, 7, 20, 1, 5, 2, 18, 8, 2, dan 9. Nah, untuk outputnya kalian bisa lihat di bawah ini ya. Nah, di situ em, setiap kali program dijalankan atau tanpa seed, itu akan memberikan hasil yang berbeda. Misalnya yang semicolon itu kan eh 14, 3, 19, 1, 7, 20, 12, 5, 8, 17. Jadi itu acak gitu. Nanti kalau misalnya kita run lagi dia, nanti hasilnya bakalan berbeda-beda. Nah, itu aja sih yang perlu dijelaskan di sini. Nah, lalu kan hmm, untuk taks yang kedua, sebentar saya share lagi soalnya. Mana ya? Sebentar ya guys, hilang. Oh ini. Nah, untuk soal kedua itu, eh, yaitu random testing operational distribution. Jadi kita diminta untuk membuat kode program yang bisa dipakai 50 kali dari tunggu, suppose among 50 times of system operation. 50 kali sistem operasi. Jadi untuk use frekuensinya dari setiap X itu, value-nya itu di antara 0 dan 20, seperti yang ada di tabel ini. Nah, jadi kita diminta untuk menulis program untuk memilih 10 test case random menggunakan operational distribution approach. Nah, untuk kode programnya berikut ini, tapi untuk di VS Code-nya saya buat dulu ya. Nah, jadi ini adalah tampilan di VS Code-nya. Apakah sudah tertampil? Oh, udah. Nah, di sini penjelasan kodenya itu. Nah, tadi kan aku bilang nih, program ini digunakan untuk em, menghasilkan test case acak, tetapi tidak semua nilai memiliki rentan 1 sampai 20. Eh, test case acak. Jadi, em, peluangnya itu kan dipengaruhi oleh frekuensinya, jadi seberapa sering angka itu muncul. Jadi dengan demikian si test case yang dihasilkan itu lebih mencerminkan penggunaan nyata daripada hanya sekedar distribusi seragam. Nah, di sini kan ada import random ini masih sama dengan taks yang pertama. Jadi kita mengimpor mol random yang menyediakan fungsi untuk menghasilkan bilangan acak dan melakukan pemilihan acak. Lalu ada komentar juga, dan di sini ada fungsi operational distribution test itu menggunakan parameter num cases sama dengan 10, yang artinya secara default program akan memilih 10 test case. Em, Nilai ini bisa diganti sesuai kebutuhan kita.
Lalu ada value of X. Di sini itu kita membuat list berisi angka 1 sampai 20. Ini adalah domain input valid yang bisa diuji. Lalu ada list frequencies. Nah, di sini berisi bobot probabilitas dari masing-masing nilai 1 sampai 20. Contohnya itu kan ada satu nih. Satu ini punya bobot 10. Lalu nilai 2 punya bobot 3 dan nilai 3 sampai 7 itu punya bobot 1 dan seterusnya. Jadi semakin besar bobotnya, semakin besar kemungkinan nilai tersebut akan dipilih. Lalu di sini ada test case sama dengan random case. Berarti dalam metode values, wake frekuensi, dan case sama dengan num cases itu menggunakan fungsi random choices dengan parameter values itu kan daftar nilai kandidat dari 1 sampai 20. Lalu ada wake frequencies itu bobot untuk setiap nilai, lalu k sama dengan num cases itu jumlah dari nilai yang dipilih dan default ini adalah 10. Lalu angka hasilnya adalah list 10 angka dipilih dengan probabilitas sesuai frekuensinya. Lalu pemilihan digunakan dengan pergantian with replacement sehingga angka yang sama bisa muncul lebih dari sekali. Lalu ada return test case itu mengembalikan hasil dari pemilihan sebagai output fungsi. Lalu untuk example run-nya itu misalnya kita bikin operational test sama dengan operational distribution test di mana nanti ada print tax 2 operational distribution test case berarti memanggil si fungsi operational test. Itu bagian utama programnya di mana dia itu memanggil fungsi untuk menghasilkan 10 test case lalu menyimpan hasil ke variabel operational test dan mencetak hasilnya ke layar. Nah, di sini itu karena pemilihan acak hasilnya itu kan beda tidak dijalankan. Itulah sama juga dengan taksan pertama. Jadi misalnya itu kan misalnya kita bikin nih run pertama kan, nanti bisa nanti hasilnya jadi kayak tax operational distribution test case misalnya hasilnya itu 187 18 21 29 1 12 25 gitu. Jadi tapi perhatikan juga pasti dengan misalnya kan tadi kan bobot si satu itu kan lebih banyak kan dari antara yang lainnya kan. Jadi pasti si 1 8 dan 20 itu lebih sering muncul dibandingkan angka dengan bobot yang kecil misalnya 3 4 dan 5. Nah, jadi untuk merangkumnya secara keseluruhan apa sih perbedaan uniform distribution itu? Nah, uniform distribution itu kan semua nilai 1 sampai 20 itu kok 20 itu kan memiliki peluang yang sangat besar sedangkan proportional distribution peluangnya itu bergantung pada bobot atau frekuensi. Ini lebih realistis untuk mencerminkan pemakaian nyatanya. Nah, kita masuk lagi ke laporan. Nah, demikian kedua test case yang kedua task yang telah saya jalankan. Nah, untuk kesimpulan dari laporan ini sama sih dengan kesimpulan saya waktu menjelaskan kode tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa random testing merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang memilih data uji secara acak dari domain input yang valid. Pada pendekatan uniform distribution, setiap nilai input dapat eh setiap nilai input dalam rentang 1 sampai 20 memiliki peluang sama untuk terpilih sehingga data uji tersebar merata. Namun tidak dipertimbangkan pola penggunaan sebenarnya. Sedangkan pada pendekatan operational distribution, peluang pemilihan nilai diperpengaruhi oleh frekuensi kemunculan pada data operasional sehingga test case yang dihasilkan lebih representatif terhadap kondisi nyata. Dengan membandingkan kedua pendekatan tersebut, dapat dipahami bahwa uniform distribution lebih sederhana dan cocok digunakan dalam tahap awal pengujian. Sedangkan operational distribution lebih efektif untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada kasus-kasus yang sering muncul di penggunaan real, real atau nyata. Penggunaan praktikum ini juga memperlihatkan bagaimana implementasi algoritma probabilistik menggunakan Python dapat membantu dalam pemilihan data uji secara simetris. Demikianlah penjelasan praktikum dua dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.